Coba perhatikan ada seorang wanita yang sedang bernafas. Segar bukan? Tahukah kamu, dalam satu hari manusia bisa bernafas lebih dari 20.000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Nah, apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan terdiri dari sekumpulan organ dan jaringan yang berperan dalam mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi aerobik. Pertukaran gas ini juga disebut pernafasan atau respirasi eksternal. Proses ini juga sangat penting untuk menjaga pasokan oksigen di dalam tubuh dan membuang gas sisa yang tidak dibutuhkan lagi. Nah, di sini ada fungsi utama sistem pernafasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengambil oksigen dari udara. Yang kedua, membuang karbon dioksida dari tubuh. Yang ketiga, membantu pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Mekanisme pernafasan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, inspirasi ataupun menghirup. Udara masuk melalui hidung, melewati tenggorokan, dan menuju paru-paru. Yang kedua, melalui ekspirasi ataupun menghembus. Udara yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru. Saat masuk oksigen ke dalam tubuh, rongga dada membesar. Coba perhatikan, rongga dadanya membesar. Kalau karbon dioksidanya keluar, rongga dadanya mengecil. Organ pernapasan manusia ada oksigen, O2, hidung, mulut dan rongga mulut, faring, laring, trakea. Paru-paru terbagi menjadi 2, ada bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Masuknya udara pertama melalui hidung, sekarang masuk ke faring, kemudian ke laring, kemudian ke tenggorokan atau trakea. Kedua cabang itu namanya bronkus. Nanti di dalam lagi ada percabangan bronkiolus. Yang pertama ada hidung dan rongga hidung. Udara yang masuk melalui lubang hidung akan melewati bulu-bulu halus dan selaput lendir ataupun mukus yang merangkap debu, bakteri, dan partikel lain. Silia ataupun struktur seperti rambut halus di dalam hidung berfungsi untuk mendorong lendir dan kotoran keluar atau ke arah tenggorokan agar tidak masuk lebih jauh ke saluran pernapasan. Kedua, mulut dan rongga mulut. Mulut juga dapat berfungsi sebagai pintu masuk alternatif udara. Rongga mulut memainkan peran kecil dalam pernapasan, tetapi penting untuk berbicara dan menelan. Jika saluran hidung tersumbat, bernafas melalui mulut menjadi penting bagi kita. Yang ketiga, ada faring. Faring merupakan saluran bersama antara sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Faring juga berfungsi sebagai jalur umum untuk masuknya udara dan makanan. Epiglottis, struktur seperti penutup di faring, mencegah makanan memasuki trakea saat menelan. Yang keempat, ada laring. Laring juga dikenal sebagai kotak suara, adalah organ terbentuknya tabung pada sistem pernapasan yang menghubungkan tenggorokan ataupun faring dan batang tenggorokan ataupun trakea. Fungsi laring yaitu menyalurkan udara ke paru-paru dan melindungi saluran napas agar makanan tidak masuk serta memproduksi suara melalui pita suara yang ada di dalamnya. Yang kelima, ada trakea. Trakea adalah saluran udara yang menghubungkan laring ataupun kotak suara dengan bronkus menuju paru-paru. Fungsinya adalah sebagai jalur utama untuk mengalirkan udara masuk dan keluarnya dari paru-paru, serta membersihkan udara dari debu, kotoran, dan partikel lain dengan bantuan lapisan lendir dan silia ataupun rambut halus. Yang keenam, ada bronkus. Bronkus adalah 2 saluran utama yang bercabang dari trakea ataupun batang tenggorokan dan berfungsi sebagai saluran udara yang mengalir oksigen ke paru-paru dan mengeluarkan ke karbon dioksida. Selain itu, bronkus juga memiliki fungsi penting lainnya, yaitu melindungi paru-paru dari infeksi dengan cara menyaring
dan mengeluarkan partikel asing seperti debu, bakteri, dan virus menggunakan lendir dan silia rambut halus. Yang ketujuh ada bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara yang lebih kecil yang merupakan percabangan dari bronkus dan mengalirkan udara ke kantung-kantung udara kecil yang disebut alveoli. Fungsi bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapasan berlangsung. Yang kedelapan ada alveolus. Alveolus berbentuk seperti buah anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di alveolus terjadinya proses penting yang menyelamatkan hidup kita. Oksigen dari udara yang kita hirup lalu berpindah ke dalam darah. Sementara itu karbon dioksida dari darah berpindah ke alveolus untuk dikeluarkan. Proses ini disebut difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi rendah. Oksigen kemudian diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah dan disalurkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi. Yang kesembilan ada diafragma. Diafragma adalah otot besar berbentuk kubah yang terletak di bawah paru-paru, berfungsi sebagai otot utama pernapasan. Ketika menarik nafas, diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, membuat rongga dada besar untuk menarik udara masuk ke paru-paru. Saat menghembuskan nafas, otot ini mengendur dan bergerak ke atas dan mendorong udara keluar. Menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang pertama itu ada hindarilah merokok dan asap rokok karena akan membuat tubuh kita tidak sehat. Yang kedua, merajin berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat. Yang ketiga, hindarilah polusi udara karena polusi udara ini akan membuat tubuh kita menjadi penyakit flu ataupun batuk. Yang keempat ada konsumsi makanan sehat agar tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Bernapas bukan hanya sekedar menarik dan menghembuskan udara saja, tapi juga menjaga keseimbangan hidup di dalam tubuh kita. Sekarang, coba pikirkan, apa yang akan terjadi jika salah satu organ pernapasan kita tidak bekerja dengan baik? Marilah kita jaga sistem pernapasan kita, karena setiap tarikan nafas adalah tanda kehidupan bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye-bye, let's go!